Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaiza Nasma Yahira Sofa. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi fisika dengan NIM 20306144006. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan keadaan Gas ideal adalah gas teoretis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. 3 jenis wujud dasar materi yang wajib diketahui adalah materi padat, cair, dan gas. Materi gas tidak mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Molekul dari zat gas ini bergerak sangat bebas tanpa ada gaya antar molekulnya, kecuali kalau molekul gas ini saling bertumbukan. Molekul dari gas ketika dia bergerak pasti akan bertumbukan dengan sesama molekulnya atau dengan wadahnya. Ketika molekul gas itu menumbuk dinding, maka ada perubahan momentum yang dihasilkan dan maka akan muncul gaya dan tekanan yang dihasilkan oleh molekul gas terhadap dinding wadah. Jadi di sini ada susunan materi, kita dapat dilihat bahwa zat terbagi atas 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dan pada gambar di bawahnya dapat kita lihat tentang gerak acak molekul gas. Kemudian asumsi tentang gas ideal. Yang pertama, molekul di dalam gas ketika bertumbukan memiliki sifat elastik sempurna. Artinya, antar molekul dalam gas bertumbukan, molekul ini masih mempunyai kecepatan yang sama. Dengan kata lain, proses tumbukan antar molekul gas tidak ada energi yang dilepaskan ke lingkungan. Yang kedua yaitu molekul berbentuk bola pejal yang elastik seperti pada gambar pada slide sebelumnya yang telah disertakan pada slide pertama. Kemudian yang ketiga, molekulnya identik. Artinya semua molekulnya sejenis, sama, seukuran, dan pastinya ukuran partikel gas yang paling sederhana yaitu sangat kecil sampai tidak bisa diubah menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Dan yang keempat adalah tidak ada gaya antar molekul kecuali ketika terjadi pertumbukan antara partikel atau menumbuk dinding wadahnya. Dan yang kelima adalah karena molekulnya sangat kecil, maka total volume molekul sangat kecil dibandingkan dengan volume keseluruhan gas. Kemudian kita masuk ke istilah kimia yang berhubungan erat dengan persamaan gas ideal. Jadi massa atom relatif atau AR itu adalah perbandingan dari massa rata-rata sebuah atom suatu unsur terhadap 1/12 kali massa sebuah atom C. Dan yang kedua adalah MR atau massa molekul relatif. Massa molekul relatif itu adalah jumlah keseluruhan massa atom relatif atau jumlah keseluruhan AR atau unsur-unsur penyusun senyawa. Kemudian yang ketiga, mol dengan satuan N adalah satuan banyaknya partikel yang besarnya adalah hasil bagi massa suatu unsur atau senyawa dengan massa relatifnya, di mana N itu sama dengan massa atau M dibagi MR. Kemudian bilangan Avogadro atau Na. Jadi bilangan Avogadro sendiri adalah bilangan yang menyatakan jumlah partikel dalam 1 mol yang nilainya sebesar 6,023 dikalikan 10⁻23 partikel per mol. Kemudian kita masuk ke hukum Charles and Gay-Lussac. Jadi pada tahun 1787, Charles melakukan percobaan untuk mengetahui ketergantungan volume gas pada temperatur. Gas-gas yang diamati adalah hidrogen, udara, karbon dioksida, dan oksigen. Hasil percobaannya memperlihatkan bahwa tekanan yang tetap gas-gas tersebut memuai dan mencapai volume yang sama jika dipanaskan dari 0 sampai 80 derajat Celcius. Sedangkan percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac pada tahun 1802 menghasilkan suatu rumusan bahwa pemuaian setiap gas sama untuk setiap kenaikan temperatur 1 derajat Celcius, yaitu 1/273 dari volumenya yang semula. Jika volume pada gas 0 derajat Celcius kita sebut V0 dan V adalah volume pada sembarang temperatur, maka penemuan Gay-Lussac ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu V sama dengan V0 dalam kurung 273 plus T dibagi 273.
Sesuai dengan faktor 273 plus T, jika faktor ini disebut T, maka bentuknya akan menjadi seperti berikut ini, yaitu V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Hubungan langsung antara V dan T pada tekanan tetap dapat diformulasikan dalam bentuk seperti di bawah ini, yaitu V sama dengan K1 T, dengan K1 itu adalah tetapan yang bergantung pada tekanan. Persamaan 1,3 diturunkan terhadap T pada tekanan dengan jumlah mol yang tetap dan diperoleh persamaan pada 1,4 seperti di bawah ini. Dan maka akan dihasilkan hasil yaitu V per T. Kemudian kita ke hukum Boyle. Jadi pada tahun 1662, Robert Boyle melaporkan bahwa pada temperatur tetap atau isoterm, perubahan gas berkurang jika tekanan diperbesar. Dari hasil percobaan Boyle tersebut, dapat dikatakan bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan, dan secara matematika dituliskan dalam bentuk seperti di bawah ini, yaitu V kalikan P sama dengan K2. Perubahan keadaan sejumlah N mol gas dari keadaan 1 atau P1 V1 menjadi keadaan 2 atau V2 P2 yang berlangsung pada temperatur tetap atau isoterm dapat dituliskan sebagai berikut ini, yaitu P1 V1 sama dengan K1 dan P2 V2 sama dengan K2. Karena proses perubahan keadaan gas berlangsung secara isoterm, maka K1 sama dengan K2 sehingga diperoleh hubungan P1, V1, P2, dan V2 seperti berikut ini, yaitu P1, V1 sama dengan P2, V2. Perubahan tekanan P akibat perubahan volume V untuk sejumlah N mol dan temperatur T yang tetap secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian jika diturunkan terhadap P, maka akan dihasilkan persamaan pada nomor 1.4. Kemudian substitusi nilai K dari persamaan 1.1 ke dalam persamaan 1.4 akan menghasilkan seperti pada persamaan 1.5, yaitu minus V per P. Jadi keterangannya yaitu V adalah volume pada sembarang temperatur dengan satuan meter kubik, V0 adalah volume gas pada 0 derajat Celcius, kemudian T adalah temperatur dengan satuan Kelvin, P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, K1 adalah tetapan yang berubah jika temperatur berubah. Lalu hukum Avogadro. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Avogadro tentang volume gas-gas menghasilkan suatu pernyataan. Jika gas-gas diukur pada P dan T yang sama, maka pada volume yang sama terdapat jumlah gas atau N yang sama pula. Dengan kata lain bahwa volume gas bergantung pada volume jumlah molekul N. Jadi secara matematik pernyataan Avogadro dirumuskan sebagai berikut, yaitu V per K3 sama dengan N atau V sama dengan K3 dikalikan N. Jika jumlah mol berubah dari keadaan 1 ke keadaan 2, maka volumenya akan berubah dengan perbandingan V per N yang selalu tetap. Jadi V2 per N2 sama dengan V1 per N1. Jadi turunan dari persamaan 1.1 terhadap N akan disubstitusikan dengan persamaan semula yang akan diperoleh persamaan pada nomor 1.2 seperti berikut. Persamaan gas ideal atau hubungan antara keempat parameter P, V, N, dan T dapat diperoleh dari hukum Boyle, Charles Gay-Lussac, dan Avogadro dengan cara memasukkan kuosien-kuosien yang telah diperoleh dari ketiga hukum tersebut ke dalam persamaan seperti berikut ini yang menghasilkan hasil akhirnya berupa PV sama dengan nRT, dengan V adalah volume pada sembarang temperatur dengan satuan meter kubik, N adalah jumlah gas, T adalah temperatur dengan satuan Kelvin, P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, R adalah konstanta gas universal, kemudian K1 adalah tetapan yang berubah jika temperatur berubah. Persamaan keadaan gas nyata. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, gas ideal adalah gas yang memenuhi persamaan gas umum dari PV sama dengan nRT dan hukum gas yang lainnya di semua suhu dan tekanan. Sedangkan kondisi pada gas nyata tidak memenuhi persamaan gas umum dan hukum gas lainnya di semua
kondisi suhu dan tekanan. Hal ini diakibatkan adanya sedikit penyimpangan dari keadaan ideal pada tekanan rendah, sedangkan pada tekanan tinggi penyimpangan tergantung dengan sifat gas. Seperti interaksi antar molekul menjadi penting. Pada saat tekanan tinggi, volume semua gas lebih besar dari hukum gas ideal yang diprediksi dan juga jauh lebih sedikit kompresibel. Kemudian persamaan Clausius. Koreksi atas persamaan gas ideal awalnya diperkenalkan oleh Clausius. Clausius beranggapan bahwa seharusnya bukan menggunakan volume V dalam menuliskan persamaan keadaan gas, namun volume yang tersedia untuk sebuah molekul tunggal mestinya kurang dari V karena volume yang ditempati oleh molekul lain. Jika diasumsikan volume per mol dengan B, maka dalam gas yang terdiri dari N mol volume adalah NB dan persamaan ini dapat dituliskan dalam bentuk seperti berikut, yaitu P dalam kurung V per minus NB sama dengan nRT, kemudian P dalam kurung V min B sama dengan RT. Kemudian persamaan van der Waals. Van der Waals pada tahun 1873 mengkoreksi kedua persamaan dasar untuk memperhitungkan gaya tarik-menarik antara molekul. Molekul dalam tubuh gas bergerak dengan kecepatan sama rata ke segala arah, tapi ada lapisan terluar mengalami gaya berarah ke dalam ataupun masuk. Sebuah molekul mendekati dinding wadah sehingga melambat dengan gaya rata-rata yang diberikan pada dinding lebih kecil, jadi tidak terjadinya gaya tarik-menarik. Koreksi ada gaya antar molekul berada dalam pengaruh tekanan, sebuah molekul mengalami tarik-menarik. Persamaan tekanan dikoreksi sebesar A per V kuadrat untuk 1 mol gas. Maka P koreksi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P koreksi sama dengan P ditambah A per V kuadrat. Dan pada saat N mol gas ditulis sebagai P koreksi sama dengan P plus AN kuadrat per V kuadrat. Kemudian tabel nilai A dan B pada beberapa gas. Jadi tabel titik 1.1 ini menunjukkan nilai tetapan gas yang umum kita jumpai sehari-hari. Jadi gas seperti karbon dioksida, air maupun oksigen. Dan kemudian beberapa gas lainnya seperti helium dan nitrogen. Kemudian persamaan virial. Persamaan virial adalah pendekatan matematika untuk menggambarkan penyimpangan gas nyata dari perilaku ideal dengan memperluas persamaan gas ideal menggunakan kekuatan dari volume molar. Vm bentuk dari persamaan ini adalah seperti berikut. Jadi koefisien virial B, C, dan D, dan lain-lain khusus untuk gas tertentu, tetapi tidak memiliki signifikansi fisik sederhana. Koefisien tersebut juga merupakan fungsi temperatur dan bergantung pada jenis gas. Kemudian persamaan Beatty-Bragman. Persamaan keadaan lain yang dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan virial dan memberikan hasil yang cukup teliti adalah persamaan keadaan Beatty-Bragman yang ditunjukkan pada persamaan seperti berikut ini. Jadi pada penggunaan persamaan Beatty-Bragman kita akan memperoleh 5 tetapan selain R, yaitu A0, A, B0, B, dan C. Kemudian pada tabel 2 ini adalah constant for the Beatty-Bragman equation. Jadi di sini ada beberapa jenis gas beserta nilai dari A0, A, B0, B, serta C-nya. Kemudian ada juga persamaan Barthelot. Pada keadaan rendah sekitar 1 atm atau lebih rendah, terdapat persamaan keadaan lainnya yang memiliki tingkat ketelitian yang baik, yaitu persamaan Barthelot dinyatakan sebagai berikut. Jadi dapat dilihat pada layar seperti berikut ini. Dengan PC dan TC berturut-turut adalah tekanan kritis dan temperatur kritis gas. Persamaan ini sering digunakan untuk menghitung volume dan massa molekul relatif gas. Jadi tabel keadaan kritis beberapa gas dapat dilihat pada berikut ini. Jadi di sini ada tersedia beberapa gas termasuk helium, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Perbedaan antara ketiga persamaan keadaan. Yang pertama, pada persamaan keadaan gas ideal tidak ada faktor pengkoreksi. Kemudian pada persamaan keadaan gas van der Waals, P dikoreksi oleh A per V kuadrat dan V dikoreksi oleh B. Persamaan ini dapat diubah dalam bentuk lain, yaitu persamaan virial. Setelah dimodifikasi dari persamaan virial, muncullah persamaan Beatty-Bragman yang kawasan P, V, dan T yang dapat dijangkau lebih luas
dibandingkan jika menggunakan persamaan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pada persamaan keadaan gas Clausius, hanya V yang dikoreksi oleh B. Faktor koreksi menjelaskan mengenai ukuran gas, tidak ada faktor koreksi yang menjelaskan gaya antar molekul. Baik, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah!